Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldi. Next. WandaVision has arrived. People are on the verge of discovering our secret. This Friday, Selamat datang di Westview. Untuk kali ini, buat kalian yang udah nonton WandaVision episode 1 sampai 3, minggu lalu udah bikin recap tentang apa yang terjadi, dan minggu ini kita mau bahas apa yang terjadi di episode 4. Tapi kalau mau discuss film WandaVision nggak enak kalau ngomong sendirian. Sini ada Adam dari Cineverse. Halo Dam. Halo, apa kabar? Woi, baik-baik saja kelihatannya. Ya formalitas lah, padahal ya kacrut banget. Oke, disclaimer dulu, kali ini kita bahas WandaVision episode 4. Gak enak kalau nggak pakai spoileran ya. Jadi udah pasti spoiler lah ya. Iya, boleh. Jadi gimana Dam? Kesan-kesan dulu lah, episode 4. Gimana menurut lu? Ini nggak lepas dari iklannya sih. Sebelum kita nonton kan kemarin ada iklannya tuh. Gue udah ancang-ancang kalau ini jangan-jangan point of view-nya bakal beda gitu kan, karena dari iklannya aja udah kelihatan bahwa yang ditampilin paling utama kan si Monica ya, Captain Rambeau. Ya, Monica Rambeau. Nah ini jangan-jangan direction-nya akan beda dibanding episode 1, 2, dan 3. Bener, kejadian coy. Bener kan menurut gue. Dari situ aja memang si episode 4 ini tujuannya sih sebenarnya kalau misalkan dilihat-lihat untuk ya ada yang bilang mengubah, ada yang bilang bikin mind blowing gitu kan. Tapi buat gue pribadi menurut gue justru slow down a little bit. Setelah episode 1, 2, 3 tuh kita bener-bener kayak, nih apaan ya? Kok gini? Ini apaan sih? Kok gini? Apa? Easter egg apa segala macam. Dan klimaksnya kan ada di episode 3 menit akhir. Itu kan intens banget, ya kan? Nah, episode 4 ini istilah kata kalem dulu lah. Gue nggak ngerasain intensitas yang sama seperti yang gue dapet di 1, 2, 3. Tapi di sisi yang lain gue mendapatkan banyak pencerahan di episode 4. Bener. Contohnya apa tuh? Pencerahan apa yang lo dapetin? Yang pertama sih pasti dari Monica Rambeau. Kalau di apa namanya, realmnya si WandaVision kan dia namanya Geraldine. Oke, nama alias ya. Itu satu. Terus yang kedua, kalau ini first reaction setelah nonton lah ya, kayak oh gitu. Yang ngomong Wanda, can you read me? Itu ketahuan ya. Nah, itu iya. iklan udah ketahuan ya kan. Dan menariknya kan dia ada di Ant-Man. Agent Wu. Terus yang ketiga adalah si ini Darcy. Masih konsisten manggilnya Darcy ya. Oke. Darcy. Apa namanya? Gue kan emang nggak ngikutin berita fanboy Marvel gitu ya. Ketika gue tahu dia muncul di episode 4, gue kaget gitu. Wih gila nih orang muncul lagi gitu kan setelah sekian lama gitu, dan ternyata dia punya cukup banyak inilah peran lah dalam mengungkap misteri ini gitu. Jadi Darcy ini udah beda ya, gue nyebutnya Darcy. Si Darcy ini dibuat lebih lokal lah ya. Mewakili kita. Iya. Lebih mewakili kita gitu kan. Dan pertanyaan gue ke lo yang gue sempat bilang di DM, kenapa sih episode 1, 2, 3 itu beda-beda tahun, yang satu 50, yang kedua 60, yang ketiga 70. Itu ditanyain kan sama Darcy. Iya.
itu dimension Di juga. episode keempat kan. Iya, jadi Dimension juga kan. kesannya kayak dari situ adalah kita waktu kita nonton episode 1 sampai 3 gitu loh. Dia merepresent kita gitu loh. Iya, emang kayak gitu kalau kita nonton. Ini gimana? Ini kan dua anggota Avengers yang masuk ke dalam TV show gitu, romcom gitu kan. Dia kan bilang gitu, si Agent Woo juga banyak pertanyaan yang 3 episode pertama perlahan terjawab gitu loh, ya kan? Iya, apa namanya, dia dia kalau misalkan kita perhatiin, dia nggak cuma sekedar nanya iya, nggak sekedar nanya kenapa ada dua anggota Avengers di situ, tapi kalau yang merujuk ke ke latar waktunya kan dia nanya kok kenapa waktunya beda-beda, istilahnya nyambung ke ceritanya tuh, cerita dari sononya ya. Sedikit lost ke banyak sedikit ke banyak penonton sih menurut gue. Si Darcy itu Sword. Sword ini juga membuka membuka cakrawala baru lah buat si MCU, karena sejauh ini kan buat casual moviegoers kan taunya Shield ya kan. Iya. Ya ini ada Sword. Diperluas gitu. lagi tuh kasanah universe-nya MCU semakin diperluas lagi kan. Sekarang ada Sword lagi gitu. Terus ini yang paling sih yang jadi misteri itu ini, memang kita masuk ke episode 4 itu disamain dengan point of view-nya beberapa karakter kan. Cuman kita yang nonton di dunia nyata nih ya, bukan dunia acting. Iya, oke. Itu punya kelebihan. Karena kita mengetahui apa adegan yang terjadi ketika si Darcy dan kawan-kawan lagi nonton kemudian nge-lag. Iya, oke. Ada kan? Ada. Itu kita bisa lihat kan? Iya. Si Darcy nggak bisa lihat. Nah, itu menurut gue menyisakan sedikit hal yang masih bisa dikulik-kulik sama fanboy Marvel gitu, dan itu bagus menurut gue. Kenapa gitu? Bagian-bagian tertentu itu di broadcastnya tuh dimainin sama entah siapa gitu. Kalau rumornya kan kata lu Mephisto gitu. Ya, kan, itu masih tanda tanya. Iya kan, itu masih tanda tanya. Yes. Terus si Franklin. Franklin ini dia nggak dikasih tahu kan awalnya. Pokoknya kita lihat karakter ini dia udah full body, pakai pakai suit gitu untuk masuk ke udah ngelewatin ini. Kayaknya buat fanboy juga bikin penasaran sih. Iya. Karena asal-usulnya nggak dikasih tahu siapa si Franklin itu. Kemudian pas masuk ke gorong-gorong, kenapa jadi banyak lebah, coy? Ya, itu Agent Franklin yang nongol di episode kedua ya. Waktu di era tahun 60-an Westview, terus habis itu ada orang muncul dari gorong-gorong pakai baju kayak beekeeper kan, kayak penjaga lebah, tapi kita kan masih belum tahu di episode kedua. Nah, di episode 4 kan kita tahu ternyata dia Agent Sword yang masuk lewat gorong-gorong, terus dia nyebrang portal tuh. Terus habis itu dia seragamnya berubah kan. Yang awalnya kostum biasa tiba-tiba jadi Sword karena masuk universe-nya si Wanda gitu. Nah, ada kekuatan, entah kekuatan apa yang bisa membuat sesuatu tuh berubah kan, kayak helikopter ya kan berubah gitu. Berubahnya dijadiin apa juga kan itu menarik buat diobrolin gitu. Gua rasa juga kayaknya si Monica Rambeau waktu pertama kali masuk ke dunianya Westview, dia pro kan. Ya, tapi pas di Westview bajunya udah beda. Nah, itu hal-hal sinematik lah yang sebenarnya basic dan perlu kita ngeh, walaupun nggak tahu maksudnya apa, tapi seenggaknya kita ngeh gitu. Ada perbedaan perbedaan baju, perbedaan
bentuk gitu. Dan sendiri kan dia nggak sadar kalau di episode 3 ada kalungnya kan. Iya, kalung keluar. sword gitu. Itu dia nggak sadar. Nah itu hal-hal yang kayak gitu mesti ini juga diperhatiin, dan kalau misalkan lu punya banyak waktu luang ya didiskusikan juga gitu. Mungkin buat teman-teman yang fanboy gitu ya. Iya. Itu menarik sih menurut Iya, gue. iya. Oke, benar. Jadi gini, Gitu. kalau kita nonton 3 episode pertama mungkin kita akan selalu banyak pertanyaan kan ya. Nah, setelah kita nonton episode 4, kita kayak udah mulai terjawab satu persatu karena kayak di-recap kan sama si Darcy. Tapi sebelum itu, episode 4 ini dimulai dengan opening title, opening scene-nya yaitu momen ketika Monica Rambeau itu di-blip. Jadi kayak posisi dia setelah kembali Thanos mati, dia kembali gitu kan. Itu yang menarik karena udah nggak masuk dengan opening WandaVision Universe, tapi udah masuknya langsung ke reality kita gitu. Jadi udah mulai banyak menjawab pertanyaan. Waduh, kita lihat episode 4 ini lebih banyak porsinya dari sudut pandangnya si Monica Rambeau gitu. Mulai dari tiba-tiba dia udah jadi karyawannya SWORD, terus habis itu dia nge-mention ibunya si Maria Rambeau yang ternyata foundernya si Photon. Maria Rambeau itu temannya si Carol ini. Danvers, kan? Iya, temannya Captain Marvel. Temannya Captain Marvel yang pilot itu. Itu dia. Waduh, adzan kedengeran nggak ya? Oke, lanjut. Jadi dari situ kita intensitasnya, terus habis itu settingannya kita dari reality, terus habis itu dia ketemu Agent Woo, langsung di reveal ternyata Westview itu adalah kota yang hilang. Aslinya bukan Westview tapi Eastview gitu loh. Jadi kayak universe ini di reality asli kayak banyak pertanyaan, ini universe-nya aneh nih gitu. Ini kota ini nggak ada sebenarnya gitu. Itu yang bikin menarik. Ternyata 3 episode pertama walaupun kita bingung, episode 4 nih perlahan udah mulai kejawab satu persatu gitu. Ada pertanyaan yang masih belum kebuka dari Adam. Dari lu ada nggak, Adam, yang bikin masih bingung gitu? Masih ada lah. Tadi beberapa udah dikasih tahu kan, mulai dari maksudnya apa adegan yang kita tahu tapi Darcy dan kawan-kawan di SWORD pada kagak tahu itu maksudnya kenapa. Ya banyak sih, itu tadi udah di mention semua sih sebenarnya kalau dari gue ya, first reaction setelah nonton filmnya gitu. Gue juga kayaknya sih agak penasaran juga sama latar belakangnya Monica sih. Monica ini di awal dibilangnya ngilang ya dia. Di awal ini ya, waktu awal episode 4 maksudnya. Iya. Karena dia tiba-tiba menembus batas itu kan. Iya. Benar. Berarti dia korban dari si Thanos, istilah kata gitu ya. Iya. Oh ya, hilang snap ya. Oke, benar. Ya itu menarik juga buat ditelusurin gitu. Gue kira SWORD itu, gue nggak tahu ini karena gue bukan fanboy juga sih kan. Oke. Gue kira SWORD itu dibikin setelah Shield gak ada gitu. Ternyata kayaknya timeline-nya sama. Kelihatannya Nggak beriringan gitu. Dia nggak menggantikan tapi dia beriringan, bahkan SWORD ini lebih luas cakupannya gitu. Dia punya cabang di luar angkasa ibaratnya gitu. Jadi nantinya SWORD itu ada anggota-anggota yang alien. Kalau SHIELD kan dia cuma manusia bumi gitu. Nah kalau SWORD, kalau di komik atau banyak referensi bilang Skrulls yang alien-aliennya Captain Marvel itu nanti pun termasuk di Agent of SWORD gitu. Ceritanya lah itu, kalau misalkan dari seriesnya sendiri sih menurut gue ini tuh slow down gitu, jadi santai dulu. Di episode 1, 2, 3 tuh udah Klimaksnya di ketiga kan.
klimaksnya di ketiga, dan kita kan istilahnya udah excited banget dari awal sampai ketiga gitu. Menurut gue bagi sebuah series memang harus ada episode yang kayak gini gitu. Jadi dia tensinya turun dulu sebentar. Kalau si WandaVision kan dengan cara memasukkan, kalau lu bilang plot kecil kan, memasukkan plot kecil di di episode keempat ini gitu. Nah itu hal-hal yang dibutuhkan karena terkait dengan WandaVision. Pertama itu kan soal tensi, ya intensitasnya diturunin dulu tapi tetap menarik. Kedua itu biar nggak bosen. Kalau misalkan menurut gue ya 2, 3, 4, kalau misalkan semuanya tentang WandaVision, tentang Wanda dan Vision maksudnya ya, itu bisa-bisa bosen menurut gue. Iya sih. Dia mau memperluas dunianya kan, lewat serial yang ada di Disney Plus Hotstar gitu kan. Makanya perlu spot tertentu di mana karakter-karakter lain juga show up gitu. Nah, salah satunya adalah episode yang keempat ini. Bagi gue itu memang bagus sih, istilahnya bener-bener take over kan si karakter-karakter minornya kayak si Monica Rambeau, terus juga si Darcy, terus juga si Agent Woo ya kan. Ya bertiga itu. Jadi ada dinamikanya lah, kelihatan dinamikanya nggak sih Wanda dan Vision. Terus kemudian yang gue tahu kan kalau dalam segi penceritaan itu ada dua bentuk penceritaan terkait dengan bagaimana sebuah film itu memberikan informasinya. Nah, kalau di episode 1, 2, 3 itu kita bisa lihat kalau informasinya tuh tertutup. Dalam artian kita cuma bisa ngikutin dari point of view-nya Wanda dan Vision. Ya. Dan makanya kita kan bingung kok ada begini, ada begitu, ada begini, begitu gitu kan. Dan cenderung membosankan untuk fans baru lah. Kalau kita nonton TV series kayak 2 episode pertama kok 50-60an kan nggak banyak yang relate gitu. Jadi kayak mereka ngelihat mana nih actionnya, actionnya kurang, malah jadi kayak parodi gitu kan. Baru di episode 3 mulai resiko banget kalau misalkan buat WandaVision. Tapi itu adalah resiko yang mereka ambil sih memang. Mereka pengen kasih sesuatu yang nggak banyak baca, misalkan nggak tahu banyak hal tentang update WandaVision, bisa kaget. Jangankan itu deh, ada bango lah, ada tukang lebah lah, siapa anak Baduy luar. Ya itu untuk fan service yang suka nonton komik atau baca komik atau nonton Marvel sebelumnya kali ya. Jadi kayak mereka dikasih planting kecil gitu, kayak ini selalu mereferensikan, merelatekan dengan apa yang mereka tonton sebelumnya gitu. Itu yang untung kecil coy. Iya. Itu strategi menariknya Marvel dan Kevin Feige itu loh, untuk masukin semua dikit-dikit lah, kayak biar mereka nggak bosen. Oh ternyata loh ini kan dialognya ini, ternyata iklannya ternyata iklan ini dari film Age of Ultron contohnya gitu kan. Agnes aja belum dikasih tahu kan. Ya tapi teori mulai berkembang. Agnes saya belum dikasih tahu tuh sebenarnya dia siapa. Jadi memang sedikit demi sedikit dulu mungkin yang fans mesti paham bahwa ini juga ditujukan buat casual moviegoers, casual audience. Buat casual audience, semoga dengan penceritaan seperti ini mereka tertarik, bukan malah kayak teralienasi karena lu nggak tim Marvel gitu. Gue lebih ke arah yang kedua sih, si casual audience gitu. Dan untungnya gue ngerasa nggak sampai kayak anjir ini terlalu jauh nih buat gue nggak ngerti sampai segini. Gue sih nggak ngerasa kayak gitu untungnya. Nah itu penceritaan dengan batasan informasi tertutup. Tapi minusnya kalau misalkan sangat bikin penasaran, itu bikin orang bisa jadi nggak
boring ya, relate gitu, nggak nge-hook up iya, lagi ya. nggak invest lagi sama Iya. sama serialnya atau filmnya gitu. Nah di episode keempat itu mulai diperlihatkan yang namanya batasan informasinya terbuka. Iya. Karena yang tadi gue bilang point of view-nya udah beda ya kan, di luar Westview kan sekarang. Nah jadi apa yang penonton lihat itu sudut pandangnya nggak cuma dari dari karakter lainnya ada gitu. Itu dibutuhkan sebuah series gitu. Mungkin kedepannya kita nggak tahu, ini kan udah kebuka ya, baik yang di dalam Westview maupun yang di luar Westview ya. Kita kan udah lihat sama-sama kayak gimana. Nah tinggal kedepannya back and forth-nya gimana, bukan back and forth sih, tapi korelasinya ya, korelasi antara dalam universe sama luar universe, ya kan? Iya, itu yang jadi perhatian nanti ke depannya nih kayak gimana mereka si Marvel ya, kreatornya itu mengkombinasikan hal itu. Karena ketika dia udah buka buka keran lah buat yang di luar Westview, berarti ada lebih banyak hal yang seharusnya mereka jalanin di dalam satu cerita WandaVision gitu. Itu bukan sesuatu yang mudah sih buat ditampilkan secara konsisten hingga berapa episode ke depan sih dia? Berapa totalnya sih episode? 8-9 deh. Enggak, 8-9 doang. Oke, ya itu. Jadi gimana ke depannya? Itu yang mesti dilihat sih. Ya, oke. Yang dibikin keren dari WandaVision kan tiap penghujung episode selalu dibuat klimaksnya emang bikin penasaran gitu kan. Itu bagusnya si WandaVision. Kemasan sitcom, tapi di tiap ending intensitasnya selalu berubah kan. Jadi yang biasanya lucu-lucu, ada komedinya, terus habis itu tiba-tiba intens, ada misteri dikit, baru dibikin bersambung, harus nunggu minggu depan lagi. Nah episode 4 ini kan juga udah mulai terbuka misteri, ternyata Vision juga udah tahu kalau mati, dan si Wanda udah mulai sedikit sadar. Terus abis itu ada scene dimana si Visionnya muncul dalam bentuk jasad kan, jadi udah bentuk mati gitu, ya kan? Iya, itu serem. Iya, itu tiba-tiba ada aspek horror satu kali jump scare kan, dar gitu. Wah, anjir, ini kok serem nih. Itu yang bikin menarik karena udah mulai rusak nih universe-nya Wanda gitu. 1, 2, 3 dia perlahan gitu kan, udah mulai ada korelasinya dengan dunia luar karena audionya si yang waktu episode 2 si Agent Wu dia bilang Wanda itu ternyata dia dibikin kilas balik gitu dari point of view-nya Agent Wu. Lah, ternyata kayak gini. Ternyata bisa disusupin dengan dunia luar. Dan paling parah kan emang Monica Rambeau masuk. Ini bikin si universe-nya Wanda makin kacrut nih. Udah mulai rusak semua nih. Gitu. Tapi gini, yang jadi perhatian gue, kenapa nggak anak-anak SWORD pada masuk kayak ke dalam semua ya? Kelihatannya kalau terlalu rame bakalan ini sih, kayak apa ya, semakin hancur juga kan itu si universe-nya. Jadi kayak dikit-dikit kayak di reset kan. Awalnya drone dulu masuk, drone-nya kok masuk gak bisa balik, dimasukkan Agent Franklin dari bawah gitu. Kalau Maria kan si Monica Rambeau kan dia nggak sengaja masuk kan, accident kan ya, kayak gitu. Kayak kok rame-rame bakalan terlalu obvious juga kan, bener-bener ngerusak universe gitu. Soalnya kalau misalkan di awal itu emang ini salah satu kelemahannya sih, dan gue baru sadar sih, si Agent Wu tuh cuman bilang ya lu lihat aja di depan kita tuh kayak ini kota kayak seperti tidak ingin dimasuki oleh orang gitu kan. Iya. Buat gue itu masih lemah sih dialog itu ya, karena kayak sama explaining barrier-nya sih. Iya nggak sih? Terlalu rely on something that
only you yang apa namanya yang menganggap itu gitu kan. Iya. Baru setelah itu kan si Monica Rambeau-nya kan yang coba gitu. Dan ya nggak tahu sih gue Monica Rambeau apakah dia memang punya kekuatan atau apa gitu kan. Jadi, apa namanya apa Untuk masuk, barrier-nya itulah, energinya itulah. untuk nyerap dan dia menyusup gitu ya. Iya, sedangkan si ini kan nggak bisa lihat, si nggak bisa lihat kan, dia kan ada dialognya di situ. Iya, iya. Lu ngeliat apaan gitu istilahnya? Lu ngeliat apaan gitu? Berarti dia nggak bisa lihat dong, ya kan? Nah ini kalau misalkan lihat sesuatu yang artifisial, tapi dia udah bilang bahwa kayaknya di situ dimasuki orang. Nah buat gue itu lemah sih. Iya. Buat gue itu lemah gitu. Ya dia kan manusia biasa cuy. Ya udah. Iya. Kan. Benar-benar. Sebagai konsep multi universe yang punya barrier batasan antara si reality sama universe-nya Wanda kan apa ya, terlalu kurang dijelaskan dengan baik lah ya. Jadi Agent Wu-nya juga kayak masih bertanya-tanya. Tiba-tiba si Monica-nya dengan mudahnya masuk gitu. Kenapa Agent Wu nggak ikut masuk gitu kan? Iya, istilahnya kayak jangankan Agent Wu ikut masuk lah. Agent Wu kayak dia bener-bener nggak ada atau kan nggak diyakinin Kak sama kondisi itu. Kondisi kalau dia tuh nggak tahu, terus kemudian menjadi tahu gitu. Iya. Nah kondisi nggak tahu menjadi tahunya ini yang menurut gue masih lemah gitu. Iya. That's why gue tadi bilang kenapa kagak orang-orang swordnya aja pada masuk gitu. Iya sekalian rame-rame. Tapi mungkin mereka nggak mau, ya kalau sotoy-sotoyan ya, mereka nggak mau apa sih namanya, terburu-buru, nggak mau gerasak gerusuk ya kan, dan di riset dulu segala macem lalala ye. Makanya nanti nih yang ya balik tadi yang gue bilang ke episode berikutnya, gimana si WandaVision itu bisa menjalankan dua macam cerita, yang dari dalam Westview dan dari luar Westview. Karena dari luar Westview ini udah mulai kelihatan konfliknya. Mereka tahu ada something di dalam situ gitu. Iya. Gitu. Oke. Dan di adegan terakhir pun Monica Rambeau udah mulai menjawab ke semuanya, kasih jawaban ke kita semua, ke penonton, kalau ini semua perbuatan Wanda gitu kan. It's all Wanda gitu. Jadi kayak udah kasih konklusi. Ya dalang dibalik semua ini buatannya Wanda. Mungkin episode berikutnya entah masih ada orang dibalik Wanda, atau kenapa dia membuat universe itu saking desperate-nya, itu kan masih tanda tanya. Seenggaknya kita udah tahu, oh ini universe-nya Wanda gitu aja lah. Sebagai konklusi gitu. Kalau dari point of view-nya Monica. Iya, dari point of view Monica. Tapi itu point of view Monica pun mewakili kita semua lah. Monica terus Darcy itu kan kita melihat sosok dunia dalam televisi itu kayak gimana gitu. Jadi kita kayak mulai menemukan jawaban. Terlepas dari siapa yang sebenarnya membuat gitu ya, itu kan sangat menarik gitu. Apakah benar emang semua perbuatan Wanda atau ada Mephisto di situ? Itu masih tanda tanya ya, masih menarik lagi buat gue. Teori. Cuman yang lebih menarik buat gue adalah penyebabnya, coy. Oke. Oh, sebab akibat logisnya ya. Nih? Dalam bentuk penceritaan ya, sebab akibat storytellingnya. Lebih ke situ ya. Ini penyebabnya apa? Apakah karena Wanda kan salah satu hero yang sangat powerful, mungkin salah strongest satu paling powerful menurut gue. Iya, strongest Avengers lah. Di jagat Marvel. Dia kehilangan adiknya
saudaranya saudara ya. kembar. Gua nggak tahu itu abang apa ade ya. Saudara kembar Iya. adek. Kemudian dia kehilangan pasangan hidupnya gitu kan. Jadi Iya. mungkin amarah yang kayak begini-gini bisa bikin Wanda tuh mengeluarkan sesuatu yang luar biasa dalam bentuk Westview. Iya. Menurut gua bisa jadi, kita nggak tahu sama sekali karena eksposisi kayak gitu sama sekali belum ditunjukin sama Marvel Iya. kan. Dan mungkin kalau misalkan lu mau dig deeper itu mesti ngelihat dari Backstory-nya Wanda. timeline ininya sih. Karena kan berarti si Monica Rambeau bangun itu ketika udah di Setelah Thanos kalah. Dia kembali setelah Thanos mati. ya. Nah, setelah Thanos mati berarti gue nggak tahu deh, gue kok jadi lupa ya waktu Endgame itu apa perannya si Wanda gitu. Wanda tuh posisinya tuh sedang di mana dan emosional. Dia posisinya ada di Avengers Infinity War. Momen ketika Vision mati di depannya. Kemudian semuanya kena snap-nya Thanos. Termasuk Wanda pun kena snap. Jadi dia amarahnya kependem selama 5 tahun kan. Udah begitu dia balik. Setelah dia di-flip. Dia baru mulai ketemu Thanos dan dia marah. Jadi amarahnya dia itu mungkin asal-usul kebentuknya gangguan mentalnya si Wanda sampai akhirnya membentuk universe. Nah ini semoga sih ada satu episode khusus backstory kenapa universe ini kebentuk gitu loh. Pengennya sih kita diceritain. Jadi gak tiba-tiba. Jadi ada jawaban kenapa universe-nya Wanda ini kebentuk gitu loh. Atau siapa yang mengusulkan. Karena gini bro, di Endgame itu ada satu, bukan plot hole sih, tapi ada satu waktu yang sangat lowong yang bisa digunakan untuk banyak hal, yaitu ketika Thanos udah nge-snap, manusia itu udah menghilang, dan Avengers itu lagi down-downnya banget. Itu bisa banget dieksplor. Tapi posisi Wanda kan mati juga tuh. Posisi Wanda juga hilang sih. Wanda juga hilang. Iya, Wanda juga hilang. Oh, Wanda juga hilang kan, tapi belum tentu dia tidak bisa melakukan apa-apa ya kan, karena dia she's too powerful. Oke. Gue nggak tahu sih, tapi ya itu perlu di ini sih, palingan perlu ditungguin aja gitu. Kalau misalkan kita yang kira-kira, apalagi gue juga bukan fanboy kan, nggak tahu gimana kalau di komik bisa ngalor ngidul gitu. Tapi itu eksposisi alasannya si Wanda nih sih gitu, dia sampai bikin kayak gitu. Itu kan kurang lebih akan terkait dengan Endgame ya kan. Iya. Mau nggak mau Endgame ya, plotnya Endgame Snap dan Blip itu akan mempengaruhi seluruh timeline ya, termasuk ada 5 tahun jeda waktu orang-orang kembali lagi itu kan pasti memusingkan, termasuk si Monica Rambeau yang tiba-tiba muncul, dia bingung ibunya kemana, ternyata ibunya udah mati 3 tahun yang lalu dan dia kaget. Itu kan udah semacam banyak pertanyaan besar ketika blip terjadi, dan ya jeda antara Snap dan Blip itulah. Snap itu kan yang pertama, Blip itu yang kedua kan. Iya, Snap tuh yang hilang, Blip tuh yang balik. Nah, si WandaVision ini kalau dilihat dari point of view-nya Monica Rambeau itu itu terjadinya setelah Blip. Iya, setelah Blip, termasuk universe ini kebentuknya Blip. Setelah Blip lah. Setelah Blip. Sekarang pertanyaan gue adalah bagaimana kondisinya Wanda ketika setelah Blip? Nah, setelah pemakamannya Tony Stark, waktu di tepi sungai dia ngobrol sama Hawkeye, bukan sih, ya kan? Dia sama si Hawkeye, Clint Barton, ya dia masih kayak ngerasa sisa depresinya masih ada karena dia kehilangan segalanya. Nah, mungkin setelah itu dia baru mulai kebentuk nih. Nah, mungkin itu yang akan jadi satu episode khusus, momen depresinya Wanda sampai
mungkin dia membuat dunia halusinasi. Dia dengan kekuatannya dia bisa membuat Vision hidup kembali dalam bentuk imajinasinya dia gitu. Termasuk dia punya anak yang hamil dalam waktu 24 jam doang gitu kan. Itu gue juga gak tahu tuh anaknya berarti beneran bisa hidup di dunia nyata apa kagak, cuma di West. Nah, itu sebenarnya ada di komik. Cuman itu nanti aja lah, itu faktor teori komik sama teori film kan suka dibikin beda kan. Ya udahlah gitu. Mungkin nanti akan diceritakan lagi lah. Seenggaknya udah ada dua anak kembar itu. Seenggaknya itu udah agak gue baru sadar deh setelah Blip, apalagi dia ngobrolnya abis itu sama Clint Barton abis ini seriesnya yang nongol kan. Iya. Clint Barton yang masih depresi juga setelah kematiannya Black Widow gitu. Jadi dua-duanya kan tipe orang yang masih belum move on. Orang-orang lain mungkin ngerasa udah keluarganya udah balik, udah ini, tapi beberapa masih belum gitu. Termasuk yang paling besar adalah Wanda. Habis kehilangan adiknya, kehilangan Vision, udah habis tuh. Mental illness-nya muncul. Powernya apalagi dia kan nggak bisa ngontrol kekuatannya gitu kan ya. Ya Itu. mesti diklarifikasi dulu berarti. Ini kira-kira menurut kita WandaVision itu terbentuk setelah Blip, bukan setelah Snap. Bukan. Ya. Karena udah pasti Wanda mati. Tadi gua sempet, Iya. kalau misalkan nanti setelah Snap ada yang pengen dibikin sama Marvel, lah gue nggak tahu deh. Tapi kalau misalkan setelah Blip itu bisa jadi adalah awal-awal WandaVision. Oke. Terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Aska Goldi. Pamit.